Kapan pertama kali kau dengar pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman? Tahun 2005, di pertemuan pemahaman Alkitab. Waktu itu, Sang Imam memberitahu kami, sekarang ini ada denominasi yang disebut Kilat dari Timur. Mereka memberitakan Tuhan telah kembali, melakukan pekerjaan baru, mengungkapkan firman baru. Dan tak semua perkataan dalam Alkitab itu firman Tuhan, sebagian perkataan manusia. Dan Alkitab itu kuno. Imam itu mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Semua firman Tuhan ada di Alkitab, dan tidak ada yang di luarnya. Dia juga mengutip Paulus dari 2 Timotius 3 ayat 16-17, yaitu semua isi kitab suci yang diilhamkan Tuhan berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan memberi didikan dalam kebenaran supaya manusia kepunyaan Tuhan menjadi sempurna untuk melakukan pekerjaan baik. Dia berkata, berdasarkan ayat ini, semua perkataan dalam Alkitab adalah firman Tuhan, yang berarti Alkitab mewakili Tuhan. Kepercayaan harus berdasarkan Alkitab. Menyimpang dari itu, kita bukan orang percaya. Dia berkata, apapun yang menyimpang dari Alkitab adalah kebohongan dan menipu orang, dan kami tidak boleh percaya. Dia meminta kami untuk menjaga gereja kami dengan baik, dan melarang jemaat kami berhubungan dengan orang yang memberitakan itu. Apa yang kau pikirkan pada waktu itu? Pada waktu itu, aku benar-benar setuju dengan pandangan Sang Imam. Karena tertulis di Alkitab, segala tulisan dalam kitab suci diberikan atas ilham Tuhan. Artinya semuanya firman Tuhan. Kitab suci berkata, langit dan bumi akan berakhir, tetapi firmanku akan digenapi dan takkan berakhir. Kupikir, Kilat dari Timur tak membaca Alkitab dan menyimpang darinya. Jadi bukankah mereka menipu orang? Aku harus bekerja sama dengan imam untuk melindungi jemaat dan mencegah agar mereka tidak tertipu. Aku masih ingat, pada waktu itu imam sering memberitahu kami bahwa ketika Tuhan datang kembali, dia akan didampingi sejuta malaikat. Duduk di hadapan tahta yang besar, dan ada kitab berisi perbuatan baik dan jahat setiap orang. Di sini Tuhan akan menghakimi orang berdasarkan perbuatan baik dan jahat mereka, untuk menentukan mereka masuk surga atau neraka. Waktu itu, imam memberitahu kami, Kilat dari Timur bersaksi Tuhan telah kembali dan melakukan penghakiman pada akhir zaman. Tetapi kami belum melihat bukti kedatangan Tuhan. Itu berarti dia belum datang. Kupikir imam lebih memahami Alkitab. Apa yang dikatakan pasti benar. Jadi aku harus menuruti perkataan imam dan tetap berpegang pada Alkitab. Karenanya pada waktu itu, aku sering berbicara tentang waspada terhadap kilat dari timur di pertemuan. Aku juga berpikir ini tanggung jawabku sebagai pengkhotbah. Aku selalu mewaspadai anggota kilat dari timur yang datang berkhotbah ke gereja kami. Aku terkejut ketika tak lama kemudian, ibuku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Setelah ibumu menerima itu, apakah dia memberitakan Injil kepadamu? Iya, setelah menerimanya, dia memberitakan Injil kepadaku. Namun, ketika mendengarnya mengatakan itu kilat dari timur, aku sangat menentangnya. Kau tak mau dengar? Tidak mau. Aku membantahnya dengan berkata, Bu, mengapa kau percaya kilat dari timur? Imam mengatakan kilat dari timur menyimpang dari Alkitab dan adalah kebohongan. Jika percaya kilat dari timur, kau mengkhianati Tuhan. Akuilah dosamu kepada Tuhan dan bertobat. Ibuku menjawab, kau tahu keadaan kilat dari timur sebenarnya. Kau belum pernah mendengar khotbah kilat dari timur atau membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi kau sudah mengkritiknya. Terlalu mudah menentang Tuhan seperti itu. Ada nubuat dalam Alkitab tentang kilat dari timur. Karena sama seperti kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Katanya, kilat dari timur itu penampakan dan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Ketika mendengar ibuku mengatakan itu, aku menolak mendengarkan semua itu. Aku bahkan membantahnya. Tak peduli kau bilang apa, kilat dari timur menyimpang dan bukan jalan yang benar. Jika percaya Tuhan dan tak baca Alkitab, apa itu masih percaya Tuhan? Menyimpang dari Alkitab berarti mengkhianati Tuhan. Ketika ibuku melihat sikapku, dia hanya menggelengkan kepala dan tidak bicara lagi. Tak lama kemudian, imamku tahu ibuku percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu hari, seusai misa, imam mengumumkan kepada jemaat bahwa ibuku percaya Tuhan Yang Maha Kuasa dan melarang jemaat berhubungan dengannya. Atau mereka akan terlibat dalam kejahatannya.
Mendengar imam mengatakan itu, apa yang kau pikirkan? Waktu itu aku merasa imam melakukan ini untuk melindungi jemaat. Jadi aku memihak imam dan berusaha membujuk saudara-saudariku. Aku berkata, imam melakukan ini untuk kebaikan kita. Jangan dengarkan khotbah kilat dari timur. Jika ada kerabat memberitakannya, kita tak boleh percaya. Kita harus berpegang pada Alkitab dan nama Tuhan. Hanya yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Aku juga bilang, ibuku memberitakannya kepadaku, tetapi aku tak akan percaya. Ketika mendengarku mengatakan ini, mereka juga bilang takkan mendengarkan khotbah itu. Setelah itu, ibu dan kakakku datang ke rumahku lagi. Melihat mereka, aku berkata, "Jangan membujukku lagi, aku tak akan membaca buku kilat dari timur. Semua firman Tuhan ada di Alkitab, bagaimana mungkin buku ini adalah firman Tuhan?" Kakakku menjawab, "Kau berkata itu bukan firman Tuhan tanpa melihatnya. Kau terlalu dogmatis." Dia berkata, Alkitab hanyalah sebuah buku sejarah yang mencatat firman dan pekerjaan Tuhan pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Firman dan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman tak dapat dituliskan di Alkitab terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang, mengungkapkan banyak firman dan melakukan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan. Firman dan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman ada di buku ini. Tak ada yang mampu membuka gulungan kitab yang disebutkan di kitab Wahyu. Itu hanya bisa dibuka oleh anak domba. Tuhan yang Maha Kuasa telah membuka gulungan kitab itu. Gulungan kitab dibuka oleh anak domba. Dia bilang buku ini berisi firman yang diungkapkan Tuhan. Mendengar kakakku mengatakan ini, kupikir memang ada gulungan kitab di kitab Wahyu. Jadi yang dia katakan tidak menyimpang. Tiba-tiba buku itu tidak terasa begitu menjijikkan bagiku. Namun setelah berpikir ulang, rasanya tetap salah. Lagi pula mereka tidak membaca Alkitab. Bagaimana mungkin mereka percaya kepada Tuhan jika menyimpang? Jadi, aku terus menolak membacanya. Setelah ibu dan kakakku berulang kali membujukku, dengan enggan kubiarkan mereka meninggalkan buku itu untukku. Apakah kau membacanya setelah itu? Tidak. Namun aku merenungkan perkataan kakakku tentang gulungan kitab itu. Dan bahwa buku ini berisi firman dan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Kupikir, kitab Wahyu berkaitan dengan masalah akhir zaman dan membahas penglihatan. Tak banyak orang yang mampu membahasnya dengan jelas. Waktu itu, aku sangat penasaran. Kupikir isi buku ini pasti sangat mendalam dan membahas misteri. Jadi aku sangat ingin membacanya. Namun, aku juga berpikir percaya Tuhan berarti percaya pada Alkitab. Tidak ada buku yang bisa menggantikan Alkitab. Jadi aku singkirkan pikiran untuk membaca buku itu. Tak lama kemudian, ibuku datang lagi untuk memberitakan Injil. Tetapi ini bertepatan dengan serangan penyakit jiwa adikku, jadi aku menyalahkan ibuku atas itu. Aku berkata kami kehilangan perlindungan Tuhan karena dia mengkhianatinya. Aku berusaha membujuknya untuk bertobat dan berdoa bersama untuk adikku, memohon dia untuk segera menyembuhkan adikku. Sambil menangis, ibuku menjawab, "Aku juga sangat sedih dengan kondisi adikmu. Tetapi kita tak boleh percaya kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat-Nya. Tuhan adalah Sang Pencipta, dan kita harus percaya kepadanya tanpa syarat. Kita harus seperti Ayub, yang menaati Tuhan dan memuji namanya entah menerima berkat atau bencana. Ini yang dimaksud iman sejati." Dia berkata, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa tidak mengkhianati Tuhan. Itu berarti mengikuti jejak anak domba dan menerima Tuhan. Dia tidak mengeluh terhadap Tuhan tentang penyakit adikku. Apapun yang terjadi, dia akan mengikuti Tuhan sampai akhir. Mendengar ibuku mengatakan itu, aku merasa sangat terkejut. Kupikir yang kami bahas di gereja hanyalah percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat. Tetapi hari itu ibuku berbicara dengan pemahaman mendalam. Jadi aku berpikir, apakah ini sesuatu yang dia peroleh dari buku itu? Aku bertanya-tanya, Tuhan seperti apa Tuhan yang Maha Kuasa itu? Hal-hal apa yang dia katakan? Setelah hal itu menimpa keluarga kami, ibuku tidak mengeluh. Imannya justru sangat kuat. Apa yang Tuhan yang Maha Kuasa katakan hingga membuat ibuku sangat percaya? Jadi, aku makin penasaran dengan buku itu. Namun, aku teringat perkataan imamku bahwa kami tak boleh membaca buku itu, dan yang membacanya akan ditarik masuk tanpa jalan kembali. Jadi, aku masih ragu-ragu. Dan sekali lagi aku menyingkirkan pikiran untuk membacanya.
Maksudmu, setiap kali kau ingin membacanya, perkataan imammu memengaruhimu? Iya benar. Ibuku datang memberitakan Injil kepadaku berkali-kali. Ini berlangsung selama 7 tahun, tetapi aku tetap tidak berani menyelidikinya. Jadi dalam keadaan apa kau mulai membaca firman Tuhan dan menyelidikinya? Itu terjadi pada bulan September 2011. Saat itu, aku merasa rohku kering dan tidak ada hal baru untuk dikotbahkan. Aku telah membaca berbagai jenis buku khotbah, tetapi isinya tak ada yang membantuku. Setiap kali berkhotbah, aku selalu merasa sangat cemas. Aku tidak tahu harus berkhotbah tentang apa. Namun tiba-tiba aku teringat dengan buku pemberian ibuku dan pemahaman yang dengannya ibu dan kakakku bicarakan, yang semuanya belum pernah kudengar dan aku merasa tersentuh. Kupikir, mengapa aku tidak mencoba membacanya? Siapa tahu aku dapat menemukan sesuatu yang baru untuk khotbahku. Jadi, aku mengambil buku itu, membukanya, dan menemukan sebuah bab berjudul tentang Alkitab. Aku penasaran, jadi aku mulai membacanya. Mengenai isinya, bagaimana kalau kita menonton video pembacaan firman Tuhan? Baik. Sekarang ini, orang-orang percaya bahwa Alkitab adalah Tuhan, dan Tuhan adalah Alkitab. Jadi, mereka juga percaya bahwa semua perkataan dalam Alkitab adalah satu-satunya perkataan yang Tuhan ucapkan, dan bahwa semua perkataan itu diucapkan oleh Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan bahkan mengira meskipun 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru semuanya ditulis oleh manusia, semuanya itu diberikan oleh ilham dari Tuhan dan merupakan catatan perkataan Roh Kudus. Ini adalah pemahaman manusia yang keliru dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya, selain kitab-kitab nubuat, sebagian besar Perjanjian Lama adalah catatan sejarah. Beberapa surat dalam Perjanjian Baru berasal dari pengalaman orang, dan beberapa berasal dari pencerahan Roh Kudus. Surat-surat Paulus misalnya, muncul dari pekerjaan seorang manusia. Surat-surat itu semuanya adalah hasil pencerahan Roh Kudus dan dituliskan kepada jemaat-jemaat dan merupakan kata-kata nasihat dan dorongan bagi saudara-saudari di jemaat-jemaat. Perkataan itu bukan perkataan yang diucapkan oleh Roh Kudus. Paulus tidak dapat berbicara atas nama Roh Kudus, dan ia juga bukan seorang nabi, apalagi melihat penglihatan yang Yohanes lihat. Surat-suratnya ditulis untuk jemaat-jemaat di Efesus, Philadelphia, Galatia, dan jemaat-jemaat lain. Dan dengan demikian, surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru adalah surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat-jemaat dan bukan ilham dari Roh Kudus, juga bukan perkataan langsung Roh Kudus. Surat-surat itu hanyalah kata-kata nasihat, penghiburan dan dorongan yang ia tuliskan kepada jemaat selama pekerjaannya. Jadi, surat-surat itu juga adalah catatan tentang sebagian besar pekerjaan Paulus pada masa itu. Surat-surat itu ditulis kepada semua orang yang merupakan saudara-saudari di dalam Tuhan, sehingga saudara-saudari di jemaat-jemaat pada waktu itu akan mengikuti nasihatnya dan mematuhi jalan pertobatan Tuhan Yesus. Semua yang ia katakan yang mendidik kerohanian dan yang positif bagi orang-orang adalah benar, tetapi tidak merepresentasikan perkataan Roh Kudus, dan perkataan itu tidak dapat merepresentasikan Tuhan. Adalah pemahaman yang sangat mengerikan dan penghujatan yang sangat besar jika orang memperlakukan catatan pengalaman seorang manusia dan surat-surat seorang rasul
sebagai kata-kata yang diucapkan oleh Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Hal itu terutama benar berkenaan dengan surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat-jemaat, karena surat-suratnya ditulis kepada saudara-saudari sesuai dengan keadaan dan situasi masing-masing jemaat pada masa itu, dan untuk menasihati saudara-saudari di dalam Tuhan, supaya mereka dapat menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Surat-suratnya ditulis untuk membangun saudara-saudari pada masa itu. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan bebannya sendiri, juga beban yang ditanggungkan kepadanya oleh Roh Kudus. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang rasul yang memimpin jemaat-jemaat pada masa itu, yang menulis surat kepada jemaat-jemaat dan menasihati mereka. Itu adalah tanggung jawabnya. Identitasnya semata-mata seorang rasul yang bekerja, dan ia semata-mata rasul yang diutus oleh Tuhan. Ia bukan seorang nabi atau seorang penubuat. Baginya, pekerjaannya sendiri dan kehidupan saudara-saudari adalah yang terpenting. Jadi, ia tidak dapat berbicara atas nama Roh Kudus. Perkataannya bukanlah perkataan Roh Kudus. Terlebih lagi tidak bisa dikatakan sebagai perkataan Tuhan, karena Paulus tidak lebih dari makhluk ciptaan Tuhan, dan tentu saja bukan inkarnasi Tuhan. Identitasnya tidak sama dengan identitas Yesus. Perkataan Yesus adalah perkataan Roh Kudus. Perkataan itu adalah firman Tuhan, karena identitasnya adalah identitas Kristus, Anak Tuhan. Bagaimana mungkin Paulus bisa setara dengan dia? Jika orang memandang surat-surat atau perkataan Paulus sebagai perkataan Roh Kudus dan menyembah perkataannya sebagai Tuhan, dapat dikatakan bahwa mereka terlalu sembarangan. Mengatakannya lebih tegas lagi, bukankah ini benar-benar penghujatan? Mengatakan bahwa pengalaman Paulus dan Yohanes bercampur dengan wawasan pribadi mereka, bukan berarti bahwa pengalaman dan pengetahuan mereka berasal dari iblis. Hanya saja ada hal-hal yang berasal dari pengalaman dan wawasan pribadi mereka. Pengetahuan mereka didasarkan pada latar belakang pengalaman nyata mereka pada waktu itu, dan siapa yang dapat berkata dengan yakin bahwa semua itu berasal dari Roh Kudus? Jika keempat Injil semua berasal dari Roh Kudus, mengapa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes masing-masing mengatakan hal yang berbeda tentang pekerjaan Yesus? Jika engkau semua tidak percaya hal ini, lihatlah catatan di Alkitab mengenai bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Semuanya berbeda dan masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri. Bacalah keempat Injil dengan saksama. Bacalah apa yang dicatat keempat Injil ini mengenai perkara-perkara yang dilakukan Yesus dan perkataan yang diucapkannya. Setiap catatan cukup berbeda dan masing-masing memiliki sudut pandangnya sendiri. Jika hal yang ditulis oleh penulis-penulis kitab ini semua berasal dari Roh Kudus, catatan-catatan itu seharusnya sama dan konsisten. Lalu, mengapa ada perbedaan? Apa yang kau rasakan saat pertama kali membaca firman-Nya? Itu benar-benar mengejutkan. Ini pertama kalinya aku melihat Alkitab dijelaskan seperti ini. Selain kitab nubuat dan perkataan Tuhan Yesus dalam keempat Injil yang merupakan firman Tuhan,
Selebihnya, seperti surat-surat Paulus dan catatan khotbah Tuhan Yesus dalam keempat Injil, ditulis oleh orang dan merupakan sejarah pekerjaan Tuhan dan pengalaman orang tentang pekerjaan mereka. Semua ini perkataan manusia. Dan benar, manusia makhluk ciptaan, Tuhan Sang Pencipta, status dan esensinya berbeda. Surat yang ditulis oleh orang tak bisa dikatakan firman Tuhan. Dan menyebutnya firman Tuhan adalah penghujatan. Aku teringat selama ini, aku percaya semua perkataan dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Bukankah itu berarti aku menghujat Tuhan? Namun kupikir ulang, ini tidak benar. Meskipun Alkitab ditulis oleh orang, itu diilhami oleh Tuhan, dan ada dasar Alkitabiahnya. Jadi kupikir, aku harus tegas, tidak boleh goyah. Namun Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, keempat Injil dan surat para rasul adalah catatan orang tentang pengalaman mereka. Benarkah ini sepenuhnya dari Roh Kudus? Kemudian aku teringat perkataan Paulus dalam Alkitab yang menyuruh Timotius minum anggur. Timotius memiliki pencernaan yang buruk, jadi Paulus menyuruhnya minum anggur untuk menjaga perutnya tetap hangat. Aku juga teringat tentang Tuhan memilih Petrus. Kupikir, jika seluruh Alkitab diilhamkan Tuhan, pasti melampaui tulisan manusia. Tetapi nasihat Paulus minum anggur untuk menghangatkan perut adalah akal sehat, tidak perlu diilhami. Bagaimana Petrus mengikuti Tuhan juga tidak butuh ilham Tuhan. Yang lain hanya menuliskan bagaimana dia mengikutinya. Jadi kupikir, apa yang dikatakan buku ini benar? Alkitab tidak semuanya diilhami Tuhan? Bagaimana mungkin? Segala tulisan dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Pandangan ini telah bertahan 2000 tahun. Bukan hanya denominasiku yang menerima ini. Ini pendapat dunia keagamaan. Mungkinkah seluruh dunia keagamaan keliru? Lalu kupikir, tentang bagaimana Petrus dipanggil, Injil Matius berkata dia dipanggil langsung oleh Tuhan. Sedangkan di Injil Yohanes, Petrus diperkenalkan kepada Tuhan oleh Yohanes Pembaptis. Cerita mereka berbeda. Ada juga 3 kali penyangkalan Petrus, di mana beberapa murid mencatat hal yang berbeda. Kupikir, jika Alkitab diilhami oleh Tuhan, mengapa ada catatan yang berbeda dari hal yang sama? Mungkinkah Tuhan mengilhami hal yang berbeda kepada berbagai orang? Dari sini aku melihat perkataan dalam Alkitab tidak semuanya firman Tuhan. Jadi, ini menjungkir balikan pandangan yang selama ini kau pegang. Ya. Saat itu aku segera menyadari. Pandangan yang kupegang selama ini bahwa semua perkataan di Alkitab itu firman Tuhan sangat keliru. Aku telah berpegang teguh pada pandangan ini dan memperlakukan perkataan orang-orang di Alkitab sebagai firman Tuhan. Bukankah ini menentang dan menghujat Tuhan? Aku melakukan banyak pekerjaan dan berkhotbah, tetapi aku mengajari orang menaati perkataan Paulus dan orang lain di Alkitab seolah-olah itu firman Tuhan. Serta mengira aku telah mendapat pahala di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengingat semua yang kulakukan. Aku sungguh buta dan bodoh. Aku menyesatkan saudara-saudari selama ini. Bukankah aku telah menyesatkan semua orang? Aku berpikir, bagaimana aku akan memberi pertanggungjawaban pada Tuhan? Aku telah menentang Tuhan dan melakukan kejahatan besar di hadapannya. Dan yang kurasakan hanyalah ketakutan dan kengerian. Aku menyesal karena tak membaca buku itu sebelumnya. Andai aku membacanya sebelumnya, aku tak akan menghabiskan waktu lama untuk menentangnya. Saat itu, aku berlutut menangis di hadapan Tuhan dan berdoa mengakui dosaku. Aku berkata, Tuhan Yesus, selama ini aku telah memperlakukan perkataan manusia di dalam Alkitab sebagai firman-Mu. Aku keliru. Aku mengakui dosaku dan bertobat. Kasihanilah aku dan ampuni dosaku. Jika Kau telah datang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, aku ingin menerimanya. Cerahkanlah aku, agar dapat memastikan dari firman ini, apakah itu perkataan-Mu atau bukan. Setelah berdoa, aku merasa sedikit lebih tenang.
dan memutuskan untuk mencari dalam firman ini. Kemudian aku baca beberapa firman Tuhan. Pekerjaan Tuhan dalam setiap zaman memiliki batasan-batasan yang jelas. Ia hanya melakukan pekerjaan zaman sekarang dan tidak pernah melakukan pekerjaan zaman selanjutnya terlebih dahulu. Hanya dengan cara inilah pekerjaannya yang mewakili setiap zaman diperlihatkan. Yesus hanya berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, bagaimana cara untuk dapat bersabar dan dapat diselamatkan, bagaimana cara bertobat dan mengaku dosa, serta bagaimana cara memikul salib dan menanggung penderitaan. Tidak pernah ia berbicara mengenai perkara-perkara yang harus dimasuki manusia pada akhir zaman, atau bagaimana cara agar dapat memuaskan kehendak Tuhan. Dengan demikian, bukankah suatu tindakan yang keliru bila mencari pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dalam Alkitab? Apa yang dapat engkau pahami dengan sekadar memegang Alkitab di tanganmu? Entah penafsir Alkitab atau pengkhotbah? Siapa yang dapat mengetahui lebih dahulu pekerjaan yang terjadi saat ini? Pekerjaan Tuhan selalu berkembang dan tidak dapat berhenti pada zaman Paulus dan Petrus, atau selalu tetap tinggal pada zaman kasih karunia di mana Yesus disalibkan. Jadi, kitab-kitab ini hanya sesuai untuk zaman kasih karunia, bukan untuk zaman kerajaan pada akhir zaman. Kitab-kitab ini hanya dapat memperlengkapi orang-orang percaya pada zaman kasih karunia, bukan orang-orang suci pada zaman kerajaan, dan tidak peduli betapapun bagusnya kitab-kitab ini, semuanya tetaplah usang. Jika engkau ingin melihat pekerjaan pada zaman hukum Taurat dan melihat bagaimana bangsa Israel mengikuti jalan Yahweh, engkau harus membaca Perjanjian Lama. Jika engkau ingin memahami pekerjaan pada zaman kasih karunia, engkau harus membaca Perjanjian Baru. Tetapi bagaimana jika engkau ingin melihat pekerjaan pada akhir zaman? Engkau harus menerima kepemimpinan Tuhan pada zaman sekarang dan memasuki pekerjaan pada zaman ini, karena inilah pekerjaan yang baru itu, yang belum pernah tercatat dalam Alkitab. Pada zaman ini, Tuhan telah menjadi daging dan memilih orang-orang pilihan lainnya di Tiongkok. Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang ini. Dia melanjutkan pekerjaannya di bumi, melanjutkan pekerjaan yang dilakukannya dari zaman kasih karunia. Pekerjaan pada zaman sekarang adalah jalan yang belum pernah ditempuh oleh manusia dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Ini adalah pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inilah pekerjaan terbaru Tuhan di muka bumi. Jadi, pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya bukanlah sejarah, karena kini adalah kini dan belum menjadi masa lalu. Orang-orang tidak tahu bahwa Tuhan telah melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang lebih baru di bumi dan di luar Israel. Pekerjaan ini telah terjadi di luar cakupan Israel dan di luar nubuatan para nabi. Ini adalah pekerjaan yang baru dan menakjubkan di luar nubuatan, dan pekerjaan yang lebih baru di luar Israel. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dipahami atau dibayangkan orang. Mungkinkah Alkitab memuat catatan-catatan yang jelas mengenai pekerjaan seperti ini? Siapakah yang bisa terlebih dahulu mencatat setiap bagian pekerjaan Tuhan zaman ini tanpa kelalaian? Siapa yang bisa mencatat pekerjaan yang lebih besar dan lebih bijaksana yang menentang tradisi ini dalam buku tua yang berjamur? Pekerjaan pada zaman ini bukanlah sejarah, dan karenanya
jika engkau ingin menapaki jalan baru pada hari ini, engkau harus beranjak dari Alkitab. Engkau harus melangkah melampaui kitab-kitab nubuatan atau sejarah yang ada dalam Alkitab. Hanya dengan begitu engkau akan dapat menapaki jalan yang baru ini dengan benar. Hanya dengan begitu engkau akan bisa memasuki dunia baru dan pekerjaan yang baru tersebut. Engkau harus mengerti mengapa pada hari ini engkau diminta untuk tidak membaca Alkitab. Mengapa ada pekerjaan lain yang terpisah dari Alkitab? Mengapa Tuhan tidak mencari penerapan yang lebih baru, lebih rinci di dalam Alkitab? Mengapa ada pekerjaan yang lebih besar di luar Alkitab? Inilah semua yang harus engkau sekalian pahami. Di sini aku memahami, dengan setiap tahap pekerjaan baru Tuhan, pekerjaan lama menjadi ketinggalan zaman. Di setiap zaman baru, Tuhan melakukan pekerjaan baru dan memiliki tuntutan yang baru. Dan beberapa aturan dan peraturan lama tidak perlu dipatuhi, karena sudah tidak berlaku lagi untuk zaman baru. Ini membuatku teringat, pada zaman hukum Taurat Perjanjian Lama, Tuhan memakai Musa untuk mengumumkan hukum Taurat. Jika ada yang melanggarnya, mereka harus persembahkan korban untuk menebus dosa, atau mereka akan dihukum. Orang-orang di zaman itu menaati hukum Taurat sesuai tuntutan Tuhan, tak ada yang berani melanggarnya. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan datang berinkarnasi dan disalibkan sebagai korban penghapus dosa bagi manusia, yang menebus manusia dari dosanya. Jika berbuat dosa, orang hanya perlu berdoa, mengaku, dan bertobat. Lalu dosa mereka akan diampuni, tak perlu lagi mempersembahkan korban. Juga tak akan dihukum Tuhan karena gagal menaati hukum Taurat. Jadi, bagi orang-orang di zaman Perjanjian Baru, bukankah beberapa tuntutan dari zaman Perjanjian Lama sudah usang? Jika mereka menaati aturan Perjanjian Lama dan menolak firman dan pekerjaan Tuhan Yesus, bukankah mereka akan disingkirkan? Dahulu kupikir percaya kepada Tuhan berarti harus berpegang pada Alkitab dan tak boleh menyimpang dari Alkitab sama sekali. Namun kini Tuhan melakukan pekerjaan baru dan mengungkapkan firman baru. Jika tetap berpegang pada Alkitab, bukankah aku hanya berpegang pada yang lama? Kupikir menyimpang dari Alkitab berarti aku tidak percaya Tuhan. Namun pandangan itu tak masuk akal, bukan? Bagian ini juga mengatakan Perjanjian Lama dan Baru mencatat pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan setelah Tuhan menyelesaikannya, para murid menuliskan pekerjaan yang Tuhan lakukan dan firman-Nya. Dan generasi selanjutnya menjadikan itu Alkitab. Tuhan berjanji akan datang kembali di akhir zaman. Jadi, bagaimana mungkin firman dan pekerjaan Tuhan yang baru ditulis terlebih dahulu di dalam Alkitab? Makin kurenungkan firman ini, makin kusadari semua itu sesuai fakta. Firman ini benar, yang membuatku makin yakin bahwa firman dan pekerjaan baru Tuhan akan berada di luar Alkitab. Dahulu kupikir takkan ada lagi firman Tuhan di luar Alkitab. Ini keliru, itu imajinasiku sendiri. Selama 2000 tahun, tak ada yang mampu menganalisis Alkitab dengan teliti dan dengan dasar yang kuat, atau mampu menyingkap misteri ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa berbicara dengan otoritas seperti itu? Bukankah ini suara Tuhan? Saat itu, aku merasa bersemangat. Seolah-olah aku telah diberi harta karun. Aku mendekap buku firman Tuhan itu dalam pelukanku dan sangat menghargainya. Syukur kepada Tuhan. Pengetahuan ini adalah pencerahan dan penerangan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku terus membaca gulungan kitab dibuka oleh anak domba. Seharian aku membaca sambil berdoa dan mencari. Makin banyak membaca, makin aku merasa firman ini luar biasa. Belum pernah ku dengar yang seperti ini selama 20 tahun percaya. Makin banyak membaca, makin besar kerinduanku. Seolah ada api yang dinyalakan di hatiku. Ketika mulai membaca, tak ingin berhenti. Aku memperoleh begitu banyak dari hanya beberapa bagian singkat. Dan merasa ini mungkin benar-benar firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang kembali. Waktu itu, aku ingin meminta beberapa rekanku untuk mencari bersamaku.
Tetapi aku menyadari rekanku semuanya mendengarkan imam dan menentang kilat dari timur. Mereka tidak mau menyelidiki dengan sikap mencari. Jadi, aku batal mencari bersama mereka. Sebaliknya, aku berdoa kepada Tuhan dan memohon bimbingannya. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan yang diucapkan di masa lampau, kata penghakiman ini mengacu pada penghakiman yang Tuhan jatuhkan zaman sekarang ini kepada mereka yang datang ke hadapan tahtanya pada akhir zaman. Mungkin ada orang-orang yang percaya pada imajinasi supernatural seperti itu, bahwa ketika akhir zaman telah tiba, Tuhan akan membuat sebuah meja besar di surga yang di atasnya dibentangkan taplak meja putih, dan kemudian sambil duduk di sebuah tahta besar dengan semua orang berlutut di tanah, Dia akan mengungkapkan dosa masing-masing orang dan dengan demikian menentukan apakah mereka akan naik ke surga atau dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Apapun yang manusia imajinasikan, itu tidak dapat mengubah hakikat pekerjaan Tuhan. Imajinasi manusia tidak lain hanyalah konsepsi pemikiran manusia. Semua itu berasal dari otak manusia, disimpulkan dan digabungkan dari apa yang telah manusia lihat dan dengar. Karena itu kukatakan, secemerlang apapun gambar-gambar yang dibayangkan, semua itu hanyalah gambar kartun dan tidak bisa menggantikan rencana pekerjaan Tuhan. Bagaimanapun, manusia telah dirusak oleh iblis. Jadi bagaimana mungkin dia dapat memahami pikiran Tuhan? Semua orang membayangkan pekerjaan penghakiman Tuhan sebagai sesuatu yang menakjubkan. Namun, tahukah engkau bahwa pada saat Tuhan sudah sejak lama memulai pekerjaan penghakimannya di antara manusia, engkau tetap tertidur dengan lesu? Bahwa pada saat engkau mengira pekerjaan penghakiman Tuhan telah secara resmi dimulai, Tuhan akan sudah membuat langit dan bumi menjadi baru? Pada saat itu, mungkin barulah akhirnya engkau akan memahami makna kehidupan, tetapi pekerjaan hukuman Tuhan yang tak kenal ampun akan membawamu yang masih terlelap ke dalam neraka. Barulah pada saat itu engkau tiba-tiba menyadari bahwa pekerjaan penghakiman Tuhan sudah berakhir. Pertama kali membaca bagian ini, aku tidak memahaminya. Kupikir, bukankah pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman dilakukan dari tahta putih yang besar? Ini memiliki dasar Alkitabiah. Bagaimana mungkin ini dari imajinasi manusia? Dan inilah yang dipikirkan oleh seluruh dunia keagamaan. Namun firman ini mengatakan pekerjaan penghakiman Tuhan telah dimulai. Bagiku, tampaknya firman ini menjungkir balikkan pandangan dunia keagamaan. Jadi aku tak bisa menerima semuanya sekaligus. Namun aku merenungkan kutipan Alkitab. Hukum yang tertulis mematikan, sedangkan roh menghidupkan. Aku tak boleh membuat aturan berdasarkan makna harfiah. Selain itu, apa yang dikotbahkan dunia keagamaan belum tentu benar. Dunia keagamaan menganggap semua perkataan di Alkitab sebagai firman Tuhan. Namun bukankah pandangan itu sudah terbukti keliru? Kupikir pasti ada misteri dalam firman ini. Jadi dalam firman ini, aku harus mencari bagaimana Tuhan menghakimi semua orang pada akhir zaman. Bukan sepenuhnya mempercayai imam dan pengkhotbah. Jadi, kau merasa tak bisa lagi asal mempercayai perkataan mereka? Ya. Jadi aku berdoa kepada Tuhan dan memohon bimbingannya. Suatu hari aku melihat bagian ini di dalam buku.
apakah Tuhan bekerja sesuai dengan gagasan manusia, ataukah Dia bekerja melawan gagasan manusia? Bukankah gagasan manusia semuanya berasal dari iblis? Bukankah semua manusia telah dirusak oleh iblis? Seandainya Tuhan melakukan pekerjaannya seturut gagasan manusia, bukankah Dia kemudian akan menjadi iblis? Tidakkah Dia akan sama seperti makhluk ciptaannya sendiri? Karena makhluk ciptaannya saat ini sudah sangat dirusak oleh iblis, sehingga manusia telah menjadi perwujudan iblis. Jika Tuhan bekerja sesuai dengan sifat-sifat iblis, bukankah kemudian Dia akan bersekutu dengan iblis? Bagaimana manusia dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Karena itu, Tuhan tidak akan pernah bekerja sesuai dengan gagasan manusia. Tidak akan pernah bekerja dengan cara yang engkau bayangkan. Saat aku merenungkan firman ini berulang-ulang, kurasakan rasa sakit yang menyayat hati dan rasa bersalah. Memang Tuhan tidak melakukan segalanya menurut gagasan manusia. Aku ingat dikatakan di Alkitab, oh betapa dalamnya kekayaan hikmat maupun pengetahuan Tuhan. Betapa tak terselami keputusan-keputusannya, dan betapa tak terselidiki jalan-jalannya. Karena siapakah yang mengenal pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Karena pemikiranku bukanlah pemikiranmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena setinggi langit dari bumi, setinggi itulah jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam buku Tanya Jawab tentang kesaksian Injil Kerajaan, saudara-saudari dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, bahwa semua orang Israel menantikan kedatangan Mesias. Tetapi karena imajinasi mereka sendiri, mereka mengira Mesias akan lahir di istana ketika Dia datang, bahwa Dia akan menjadi megah dan luar biasa, dan memimpin mereka berperang seperti Raja Daud, menyelamatkan mereka dari kekuasaan Romawi. Namun ketika Tuhan Yesus datang, Dia lahir di palungan, bukan di istana, dan Dia tidak memimpin orang untuk berperang, namun mengajarkan kerendahan hati dan kesabaran dan meminta orang untuk bertobat. Karena kedatangan Tuhan Yesus tidak sesuai pemikiran manusia dan tidak seperti yang mereka bayangkan, mereka menyangkal, memfitnah, dan menolak Dia, dan akhirnya memakukan Dia di kayu salib. Menjadi pendosa abadi yang merindukan kedatangan Mesias, tetapi menentang dan mengutuk Dia. Ketika membaca firman ini, aku sangat tersentuh. Sungguh, pikiran Tuhan memang tak terduga bagi kita. Dan pekerjaan Tuhan benar-benar di luar pikiran manusia. Aku harus mengesampingkan diriku dan mencari bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman agar tak membuat kesalahan yang sama seperti orang Israel. Lalu, aku membaca 2 firman Tuhan lagi. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya,
Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Beberapa orang percaya bahwa Tuhan bisa turun ke bumi pada saat yang tidak diketahui dan menampakkan diri kepada manusia, di mana Dia secara pribadi akan menghakimi seluruh umat manusia, menguji mereka satu demi satu tanpa ada yang terlewat. Mereka yang berpikir seperti ini tak mengerti tahap pekerjaan inkarnasi ini. Tuhan tidak menghakimi manusia satu persatu dan tidak menguji manusia satu persatu. Melakukan itu bukanlah pekerjaan penghakiman. Bukankah kerusakan semua manusia itu sama? Bukankah hakikat semua manusia itu sama? Yang dihakimi adalah hakikat rusak umat manusia, hakikat manusia yang dirusak oleh iblis, dan seluruh dosa manusia. Tuhan tidak menghakimi kesalahan manusia yang remeh dan tak penting. Pekerjaan penghakiman bersifat representatif dan tidak dilakukan secara khusus untuk orang tertentu. Sebaliknya, ini adalah pekerjaan di mana sekelompok orang dihakimi untuk merepresentasikan penghakiman atas seluruh umat manusia. Dengan melakukan pekerjaannya secara pribadi atas sekelompok orang, Tuhan dalam daging menggunakan pekerjaannya untuk merepresentasikan pekerjaannya atas seluruh umat manusia. Setelah itu, pekerjaan ini secara bertahap menyebar. Demikian juga halnya dengan pekerjaan penghakiman. Tuhan tidak menghakimi orang tertentu atau sekelompok orang tertentu, tetapi menghakimi kefasikan seluruh umat manusia. Penentangan manusia terhadap Tuhan contohnya, atau sikap tidak hormat manusia terhadapnya, atau gangguan mereka terhadap pekerjaan Tuhan, dan seterusnya. Yang dihakimi adalah hakikat penentangan umat manusia terhadap Tuhan, dan pekerjaan ini adalah pekerjaan penaklukan pada akhir zaman. Pekerjaan dan firman Tuhan yang berinkarnasi, yang disaksikan manusia, adalah pekerjaan penghakiman di hadapan tahta putih yang besar pada akhir zaman, yang dipahami manusia di masa lampau. Pekerjaan yang sedang dilakukan Tuhan yang berinkarnasi adalah penghakiman di hadapan tahta putih yang besar. Setelah membaca ini, aku tercengang. Setelah membaca persekutuan tentang Tuhan melakukan penghakiman dalam buku Tanya Jawab tentang Kesaksian Injil Kerajaan, barulah aku mengerti. Dahulu kupikir Tuhan akan duduk di atas tahta putih yang besar ketika setiap orang berlutut di hadapannya, di mana Dia akan menghakimi setiap orang karena dosa-dosa mereka. Namun ini imajinasiku sendiri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuhan untuk menghakimi seperti itu? Untuk apa Tuhan melakukan itu?
Tuhan tak melakukan itu dalam penghakimannya pada akhir zaman. Dia mengungkapkan kebenaran untuk melakukan penghakiman. Dia menargetkan natur berdosa dan watak jahat kita dengan menghakimi dan menyingkapkan untuk menyelesaikan masalah dosa dan sikap menentang Tuhan. Jika hanya menerima penebusan Tuhan Yesus tanpa menerima penghakiman Tuhan pada akhir zaman, maka sumber dosa kita tak akan terselesaikan. Kita akan terjebak dalam lingkaran berbuat dan mengaku dosa, tak akan lepas dari belenggu dosa. Alkitab berkata, karena ganjaran dosa adalah kematian. Tanpa kekudusan, tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Jika percaya kepada Tuhan tanpa menerima penghakimannya pada akhir zaman, aku tak akan lepas dari belenggu dosa, tak akan layak melihat wajah Tuhan, dan tak memenuhi syarat untuk diangkat ke kerajaannya. Aku merasa bahwa pekerjaan penghakiman Tuhan benar-benar bermakna. Saat itu, makin ku baca firman ini, makin terang hatiku. Aku memahami firman-Nya adalah kebenaran, dan tidak ada orang di dunia keagamaan yang mampu menerangkan bagaimana Tuhan menghakimi ketika Dia datang kembali. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang dan melakukan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan, dan mengungkapkan banyak kebenaran untuk menyingkapkan semua kebenaran dan misteri ini. Mungkinkah siapapun selain Tuhan yang datang kembali menjelaskan hal-hal ini? Ini pekerjaan Tuhan itu sendiri, dan hanya Dia yang mengetahuinya. Setelah menyelidiki selama beberapa waktu, sedikit demi sedikit, firman Tuhan menyingkirkan gagasan agamawi yang kupegang. Sejak saat itu, aku menjadi yakin akan tahap pekerjaan baru yang dilakukan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hidupku, aku telah cukup beruntung untuk mendengar suara Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Ini sangat menyentuh bagiku, dan itu membuatku ingin melompat kegirangan. Syukur kepada Tuhan. Hanya firman-Nya yang mampu membuat orang melepaskan gagasan mereka sendiri. Syukur kepada Tuhan. Jika Tuhan tak mengungkapkan banyak firman baru yang memampukanku memahami kebenaran dan menyadari bahwa aku berpegang teguh pada gagasan yang keliru, mungkin aku telah mati tanpa pertobatan, tetap mendengarkan imamku dan menolak menyelidiki pekerjaan baru Tuhan. Saat itu kupikir aku harus memberitahu lebih banyak orang kabar baik tentang kedatangan Tuhan kembali, agar mereka bisa melepaskan diri dari belenggu imam, tidak mengalami kekangan gagasan agamawi, dan menerima kedatangan Tuhan kembali. Setelah itu, aku memberitakan Injil bersama saudara-saudariku dan membawa banyak orang dari denominasi asliku ke rumah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mengingat kembali, pengalaman ini sebenarnya terdengar cukup sulit. Benar. Mengingat kembali 7 tahun itu, aku menolak menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan menanamkan saudara-saudariku dengan banyak gagasan dan kekeliruan yang menyesatkan mereka. Ketika teringat bagaimana aku menentang Tuhan dan melakukan kejahatan besar, aku merasakan penyesalan yang mendalam. Aku tak akan mampu menghapus noda pemberontakan dan sikap menentang terhadap Tuhan selama bertahun-tahun. Kini aku sadar gagasan agamawi ini merugikan orang. Jika tak melepaskan gagasan ini dan mencari kebenaran, kita tak akan dapat menerima kedatangan Tuhan kembali. Aku bersyukur Tuhan mengasihaniku, memampukanku melepaskan diri dari gagasan agamawi dan memberiku keberuntungan untuk kembali kepadanya. Aku akan lakukan yang terbaik untuk memberitakan Injil, untuk membalas kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.